Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Wetjodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Masayoshiyo dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Choi Sang-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichiban Mase, Suroso, serta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya sudah ada seorang wakil dari Jepang, ada juga seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan negara untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasan dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk memajukan negara ini. Tuan Ketua yang mulia, rapat yang terhormat. Angkat bicara dalam rapat panitia penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberi ingatan kepada kita bahwa kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban dan darah daging sejak beratus-ratus tahun adalah suatu kesempatan besar yang belum pernah dialami oleh bangsa Indonesia dalam zaman-zaman yang lampau. Entahlah agaknya pula tidak akan perlu dialami lagi sesudah turunan bangsa sekarang. Sekiranya sumbangan rohani daripada kita berhasil dan memberi akibat yang sempurna, maka tak kunjung lagi datanglah zaman gemilang bagi rakyat Indonesia seluruhnya, yang akan diliputi oleh suatu negara peradaban yang makmur dan bersifat adil. Kegembiraan memberi sumbangan rohani itu adalah pula sepadan dan selaras dengan keinginan rakyat mau merdeka dan ingin bernegara berkedaulatan. Maka daripada itu saya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Tuanku yang mulia yang terhormat, Indonesia harus ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, bermusyawarah dengan rakyat. Dengan itu saya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Lagi untuk anggota yang lain agar menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Selama 3 hari sudah banyak dari kita yang berpidato saja, tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saudara Ketua Dr. Rajiman. Apa dasar negara kita? Di sini izinkanlah saya menjawab
pertanyaan saudara ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. Pertama, rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa negeri ini. Terdiri dari pulau-pulau, suku-suku, budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan kita semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Kebangsaan Indonesia. Kedua, Gadi berkata, saya seorang nasionalis, tapi nasionalis saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang menggunakan persaudaraan dunia, itulah yang menjadi dasar butir kedua kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang disadari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergerakan suku, budaya maupun agama diselesaikan dengan cara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini, tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian. Yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan. Dari keempat butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan, Tuhan yang menurut agamanya masing-masing. Maka dari itu marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Dan atas pertunjukan seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan dan gagasan tentang Pancasila dapat diterima? Baiklah, silahkan pada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Tuanku mulia yang terhormat, mohon izin Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan dengan setuju dengan nama Pancasila yang diusulkan oleh Pak Insinyur Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya sudah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir, dan saya juga sudah mencatat poin-poin penting yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya saya setuju dengan hasil rumusan yang telah disampaikan oleh para hadirin, dan selanjutnya yang akan disetujui oleh ketua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Mohyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Demikian sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara. Kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno, yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim,
Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Dr. Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Suroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Sukomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara kita, tetapi kita harus membuat keputusannya. Ya Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Moyamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Moyamin? Ya, begini isinya Pak Soekarno. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, dan 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara kepada 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancangan undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Silahkan Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Perancangan Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Nah, sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukan.